duniawi. Dalam pembacaan pada hari ini kita mendengar daripada kitab kebijaksanaan, memberitahu kita bahwa kebijaksanaan adalah harta yang tiada tandingannya. Karena kebijaksanaan itulah yang memberi petunjuk, pedoman kepada kita bagaimana hidup sebenar di hadapan Tuhan. Lalu di dalam pembacaan kedua, kita mendengar Tuhan datang dan bersahabat kita menerusi, melalui sabdanya. Dan sabda Tuhan itu berbeza dengan perkataan manusia. Oleh itu kita harus mendengar dan menghormati sabda Tuhan itu. Lalu di dalam pembacaan Injil, sekali lagi kita diingatkan, keselamatan adalah terletak bagaimana kita mengikuti, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi Yesus meminta lebih daripada itu, di mana Yesus mengingatkan untuk lebih sempurna kita harus serahkan segala milik kita kepada orang-orang yang miskin. Jadi ketiga-tiga pembacaan ini, saudara dan saudari, sebenarnya berhubung kait, di mana di dalam Injil kita melihat kekayaan boleh menyesatkan manusia, kekayaan boleh menjadikan manusia buta. Oleh itu kita memerlukan kebijaksanaan. Kata pembacaan pertama pada hari ini, kebijaksanaan yang memimpin kita, membantu kita, mengajar kita bagaimana menggunakan kekayaan yang ada pada kita, dan bagaimana kebijaksanaan itu datang. Tidak ada cara yang lain, hanya melalui doa. Yaitu pertama-tama, seperti dalam pembacaan kedua, kita mendengar sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itulah punca, akar segala kebijaksanaan. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam pembacaan Injil pada hari ini, orang muda yang kaya raya itu tidak mempunyai nama. Apa yang disebut di dalam Injil adalah seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Tidak ada nama yang diberi. Lalu ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa orang kaya yang muda itu tadi mungkin, saudara dan saudari, adalah kita semua. Mungkin orang kaya itu adalah golongan kita semua, sama ada umat awam ataupun para religious, padri, sister, dan juga brother. Tidak ada yang dikecualikan. Jadi message utama sabda Tuhan, saudara dan saudari, pada hari ini adalah menyentuh tentang kekayaan. Di mana kita mendengar sebentar tadi dalam Injil, Yesus menyentuh tentang kekayaan orang muda itu. Malah Yesus mengingatkan orang muda itu, Yesus mengingatkan murid-muridnya, bukan senang bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan surga. Senang lagi unta masuk ke lubang jarum peniti. Kalau kita lihat kata-kata Yesus ini, saudara dan saudari, begitu menakutkan sekali. Dan bukan saja itu, seolah-olah mungkin kalau kita lihat Yesus ini pilih kasih. Kenapa orang kaya saja? Kenapa bukan orang yang miskin? Sebenarnya message Yesus di sini, saudara dan saudari, Yesus tidak berpihak menyebelah pihak pada mana-mana. Yesus mengasihi semua. Cuma apa yang Yesus mau ingatkan kita di sini,
ini saudara-saudari ya, adalah bahayanya kekayaan itu jika kita tidak tahu bagaimana ya, mengendalikan, bagaimana kita menggunakan ya, harta kekayaan itu. Jadi maksudnya di sini saudara-saudari, Yesus mengasihi orang kaya dan Yesus mengasihi orang-orang yang miskin. Sebab kita tahu dan nyata ya, ramai orang-orang yang kaya, yang dermawan, baik-baik hati. Tapi ada juga orang kaya yang jebakil, pedekut. Dan kalau kita juga lihat bagaimana orang-orang miskin ini, ramai orang yang miskin yang baik, tapi ada lagi ramai juga orang miskin yang jebakil juga. Sudah miskin kedekut lagi. Sudah miskin, mana tahu dia aku. Ini berlaku saudara-saudari. Kita dapat lihat reality sebenar kehidupan di dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dilahirkan ya, datang daripada keluarga yang kaya, ada yang datang dilahirkan daripada keluarga yang sederhana. Inilah reality dunia pada masa ini. Kita tidak dapat elakkan. Oleh itu saudara-saudari, mari kita ya, mendengar apa sebenarnya message Yesus, di mana kekayaan, uang, harta sebenarnya ya, pada diri mereka adalah tidak salah, ya, tidak jahat. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kekayaan itu selalu dilihat sebagai berkat ya, yang datang daripada Tuhan. Dan sememangnya ya, segala kekayaan itu adalah anugerah, ya, adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita lihat ya, secara reality, apakah income ya, negara-negara kita atau negara-negara yang lain, semua income itu datang daripada ya, alam ciptaan Tuhan. Minyak datang dari mana-mana, bukan dia menutup terus dari surga jatuh jadi minyak. Tidak. Ia adalah pemberian Tuhan, dan di mana manusia diterap untuk berusaha untuk mendapatkannya. Jadi segala kekayaan itu datang dan berasal daripada Tuhan. Jadi kekayaan itu, harta itu tidak salah, tidak berdosa. Tetapi apa yang membuatkan dosa itu lahir, apa yang membuatkan dosa itu wujud saudara-saudari, adalah karena ketamakan dalam diri manusia bila mereka memiliki kekayaan, ketamakan, keinginan yang tidak terkawal di dalam diri manusia. Dan kalau kita lihat di dalam kitab, bagaimana dosa itu berasal juga datang daripada ketamakan manusia. Hawa dan Adam ya, ingin menjadi yang seperti Tuhan ya, dengan memakan yang buah larangan itu. Mereka pikir mereka boleh berpikiran lebih jauh daripada Tuhan, maka mereka memakan buah itu. Tapi dia hanya di sebaliknya. Kita lihat juga dosa ya, yang bangunan Menara Babel itu ya, manusia pikir mereka boleh membina bangunan yang tinggi, boleh cucuk surga, tapi mereka salah. Tuhan ya, menghukum mereka, memisah-misahkan mereka. Itulah sebabnya kita ada orang Mulut, kita ada orang Dusun, kita ada orang Filipino, kita ada orang Timuris, Toraja.